wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parladek Prayoga dari kelas 10 MIA 4 SMA Swasta Kartika 14. Di sini saya ingin menjelaskan materi saya tentang konsep dasar trigonometri dan perbandingan trigonometri pada segitiga sisiku. Sebelumnya, trigonometri berasal dari bahasa Yunani yaitu trigonon yang berarti 3 sudut dan metron yang berarti mengukur, adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Bidang ini muncul di masa Helenistik pada abad ketiga sebelum Masehi dari penggunaan geometri untuk mempelajari astronomi. Sebelum masuk ke materi tentang trigonometri, terlebih dahulu kita akan menjelaskan tentang sudut. Sudut adalah hasil rotasi atau perputaran sinar garis dengan titik pangkal sebagai titik pusat putaran. Sudut bernilai positif jika arah putarannya berlawanan dengan arah jarum jam, dan bernilai negatif jika arah putarannya searah dengan jarum jam. Ukuran besar suatu sudut dapat dinyatakan dengan dua satuan, yaitu satuan derajat dan satuan radian. Satuan derajat, satu putaran sama dengan 360 derajat. Maka satu derajat dapat kita definisikan sebagai 1/360 putaran, atau dapat ditulis satu putaran sama dengan 360 derajat. Derajat sama dengan 1/360 putaran. Satuan radian dapat didefinisikan sebagai panjang busur dan jari-jari suatu lingkaran. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar dan penjelasan di samping saya. Sudut AOB dalam satuan radian dapat didefinisikan sebagai sudut AOB sama dengan panjang AB per R. Jika panjang busur sama dengan jari-jari atau AB sama dengan R, maka akan diperoleh ukuran sudut satu radian. Sudut AOB sama dengan R per R. Jadi untuk besar sudut satu radian dapat kita peroleh dengan membuat busur yang panjangnya sama dengan jari-jari. Jadi satu putaran sama dengan 2 pi radian. Oleh karena satu putaran sama dengan 360 derajat, maka diperoleh hubungan 360 derajat sama dengan 2 pi radian. Dan 180 derajat sama dengan pi radian. Perkenalkan, nama saya Naila Ayudia dari kelompok 5. Saya dari kelas 10 IPA 4. Saya akan menjawab soal berikut. Nyatakan besar sudut berikut dalam satuan radian 330 derajat sama dengan pi radian. Pembahasan. Pi radian sama dengan 180 derajat sama dengan 330 derajat dikali pi radian per 180 derajat. Jadi 330 dan 180 dibagi 30, jadi hasilnya 11/6. Jadi 11/6 pi radian. Jadi 330 derajat sama dengan 11/6 pi radian. Perkenalkan, nama saya Nabil Al-Zaidan dari kelas 10 MIA 4 dari kelompok 5. Berikut saya akan mengerjakan contoh soal berikut. Konversikan satuan 4/3 pi radian ke satuan derajat. Pembahasan. Pi radian sama dengan 180 derajat. Jika 2 pi radian sama dengan 2 dikali 180 derajat sama dengan 360 derajat. Jika 3 pi radian, maka 3 dikali 180 derajat sama dengan 540 derajat. Jika 4/3 pi radian sama dengan 4/3 dikali 180 derajat sama dengan, karena 3 bisa dibagi 180, kita bagikan, hasilnya 60 derajat. Jadi 4 dikali 60 derajat hasilnya 240 derajat. Kenalkan, nama saya Karina Yudika Spande. Saya kelompok 5 dari kelas 10 MIA 4 akan menjawab contoh soal di atas ini.
Nyatakan misal sudut berikut dalam satuan derajat. 5/10 putaran sama dengan titik-titik derajat. Pembahasannya. Satu putaran sama dengan 360 derajat. Dua putaran sama dengan 2 dikali 360 derajat sama dengan 720 derajat. Jadi 5/10 dikali 360 derajat sama dengan 10 dibagi 360 derajat sama dengan 36. Jadi 5 dikali 36 derajat sama dengan 180 derajat. Selanjutnya di sini saya akan membahas materi saya tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Dalam perbandingan trigonometri kita akan mengenal 3 hal, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendapatkan nilai sinus, kosinus, dan tangen? Ya, jawabannya dari segitiga siku-siku. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Di sini sudah terdapat segitiga, yang mana sudut alfa terdapat di titik A dan siku terdapat di titik B. Sisi miring terdapat di titik A, C, dan sisi depan terdapat di titik B, C. Dikarenakan sisi tersebut tepat mendepani sudut alfa. Jadi, misalnya sudut alfanya terdapat di sini, maka sisi depannya adalah AB dan sisi samping terdapat di BC, dikarenakan sisi tersebut tepat di samping sudut alfa. Jadi, untuk menentukan sisi samping, miring, dan depan itu tergantung dari sudut alfanya. Berikut ini adalah cara untuk mencari sinus, kosinus, dan tangen. Untuk rumus sinus yaitu depan per miring atau BC per AC. Untuk mencari kosinus yaitu sisi samping per sisi miring atau AB per AC. Untuk mencari tangen, sisi depan per sisi samping atau BC per AB. Selain bisa menentukan yang ketiga ini, kita juga bisa menentukan kebalikan dari sinus, kosinus, dan tangen. Kebalikan dari sinus adalah kosekan, yaitu sisi miring per sisi depan atau AC per BC, dan kebalikan dari kosinus yaitu sekan, yang berarti sisi miring per sisi samping atau AC per AB, dan kebalikan dari tangen yaitu kotangen, yaitu sisi samping per sisi depan atau AB per BC. Perkenalkan, nama saya Siswa Zafira, saya dari sebelumnya 4 kelompok 5. Di sini saya akan menjawab contoh soal berikut, yaitu nilai sin A pada segitiga berikut adalah, di sini kita akan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Lalu kita jumlahkan dari angka sudut berikut, yaitu 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan r kuadrat. Lalu 4 pangkat 2 yaitu 16 ditambah 3 pangkat 2 yaitu 9 sama dengan r kuadrat. Lalu kita jumlahkan yaitu 25 sama dengan r kuadrat. R sama dengan akar 25 sama dengan 5. Perkenalkan, nama saya Junita Sri Putri, saya dari kelompok 5. Ingin membahas soal berikut. Mana sisi AB pada segitiga di atas adalah 0. Tangen 60 derajat sama dengan AB per BC. AB sama dengan tangen 60 derajat dikali BC. AB sama dengan tangen 60 derajat adalah akar 3. Akar 3 dikali BC adalah 5 cm. Jadi jawabannya adalah 5 akar 3 cm. Perkenalkan, nama saya Nur Asia Siska, saya dari kelas 10 4 kelompok 5. Di sini saya akan menjawab dari contoh soal berikut ini. Sebuah tangga yang panjangnya 6 meter disandarkan pada tembok
dan membentuk sudut 60 derajat dengan lantai. Tinggi tembok dari lantai sampai ujung tangga adalah berikut pembahasannya. Sinus 60 derajat sama dengan tembok BC per 6 meter. Tembok BC sama dengan 6 meter dikali sinus 60 derajat. Tembok BC sama dengan 6 meter dikali sinus 60 derajat adalah setengah akar 3. Maka hasilnya adalah 3 akar 3. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Agung Pratama dari kelompok 5 kelas 10 MIA 4. Di sini saya akan menjawab contoh soal berikut. Nilai sin A pada segitiga berikut adalah, pertama-tama kita akan mencari nilai R, yaitu dengan cara memakai rumus Pythagoras, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. 24 kuadrat tambah 7 kuadrat sama dengan R kuadrat. 24 kuadrat sama dengan 576 tambah 49 sama dengan R kuadrat. 576 tambah 49 sama dengan 625 sama dengan R kuadrat. R sama dengan akar dari 625. R sama dengan 25. Sekarang kita sudah mendapatkan nilai R, yaitu 25. Sekarang kita akan mencari nilai sin A pada segitiga dengan rumus sin alfa sama dengan Y per R. Sin alfa sama dengan 7 per 25. Jadi nilai sin A pada segitiga berikut adalah 7 per 25. Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 5 kelas 10 SMA Swasta Ketika 14. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika kami melakukan kesalahan kata maupun segala kami.